Rangkuman transfer Juventus, Pjanic ingin balik, Locatelli dibarter. Juventus bisa memberikan pemain kepada Sassuolo untuk mendapatkan Manuel Locatelli. Dan di saat bersamaan, Miralem Pjanic juga ingin kembali ke Turin. Manuel Locatelli telah menjadi salah satu target utama Juventus pada musim panas ini. Namun sayangnya Sassuolo meminta uang tunai sebesar 40 juta euro untuk pemain lulusan Akademi AC Milan tersebut. Kini menurut warta dari Sky Sport dan Corriere dello Sport, Bianconeri bisa menyertakan Nicolo Rovella sebagai alat ukur untuk menurunkan permintaan harga dari Nero Verdi. Rovella merupakan pemain Juve sejak bulan Januari lalu, namun dipinjamkan ke Genoa hingga musim berakhir dan akan kembali ke Turin pada musim panas ini. Sebenarnya ia masih bisa bertahan di Genoa hingga musim 2021-2022 berakhir. Namun kabar yang beredar di Italia mengklaim bahwa si nyonya tua bisa mengakhiri masa baktinya lebih awal demi memuluskan transfer Locatelli. Namun Juve harus cepat untuk mengamankan jasanya, sebab sang gelandang tim nasional Italia itu juga diminati oleh banyak klub top Eropa termasuk Manchester City. Sang pemain berusia 31 tahun bisa kembali ke Allianz Stadium hanya setahun setelah hengkang ke Barcelona dengan ditukar oleh Arthur Melo. Karirnya di Camp Nou tidak berjalan lancar dan RIC1 mengklaim bahwa gelandang asal Bosnia ini telah mengatakan kepada para direktur La Blaugrana bahwa ia ingin kembali ke Turin. Curhat Cristiano Romero, saya tak mau jadi cadangan mati di Juventus. Romero seakan membuktikan Bianconeri keliru melepasnya dengan menjadi bek terbaik Serie A musim 2020-2021 bersama Atalanta. Cristiano Romero awalnya berharap ingin bertahan di Juventus, namun situasi di klub yang tidak menguntungkan baginya membuat namanya tersisih dan pindah ke Atalanta. Ada harapan dari fans Juve agar klub mereka membawa pulang Romero, terlebih setelah sang pemain terpilih sebagai bek terbaik Serie A musim 2020-2021. Pada musim panas 2019, sebelum pindah ke Turin, saya banyak berbicara dengan Paulo Dybala yang sama-sama dari Argentina seperti saya, ungkapnya kepada Sport Week. Kemudian selama 3 pekan saya mengikuti agenda Juventus. Saya punya kedekatan dengannya, juga Danilo, Giorgio Chiellini, dan Rodrigo Bentancur. Tapi ketika saya pindah ke Bergamo, saya langsung merasa lingkungan klubnya berbeda dibandingkan dengan Juve. Ada banyak pemain muda di sini. Ruang ganti terdiri dari pemain-pemain sederhana yang membuat Anda seketika langsung merasa menjadi bagian dari tim. Musim panas lalu, Juventus berganti pelatih dari Maurizio Sarri ke Andrea Pirlo, dan saya menyadari akan sulit untuk bertahan. Saya inginnya bertahan, tapi ada banyak bek tengah di sana. Pemain dengan nama besar seperti Bonucci, Chiellini, Mathis de Ligt. Saya menelpon agen saya, Ciro Palermo, dan saya kurang lebih mengatakan kepadanya, tidak ada ruang bagi saya di sini Juventus. Mari kita cari opsi di tempat lain. Saya pergi, saya tidak ingin duduk diam dan kehilangan 1 tahun bermain. Saya masih muda dan saya perlu menit bermain untuk terus berkembang. Juve adalah Juve, namun saya tidak ingin terus duduk di bangku cadangan. Lima klub yang paling banyak menyumbang pemain di Piala Eropa 2020. Juventus peringkat keempat. Piala Eropa 2020 akan segera digelar pada pertengahan Juni tahun ini. Sejumlah klub top Eropa telah menyumbangkan beberapa pemainnya untuk memenangkan kompetisi 4 tahunan tersebut. Namun tahukah Anda, klub mana saja yang paling banyak menyumbangkan pemainnya untuk mengikuti kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut? Berikut akan kami bahas tentang 5 klub Eropa yang paling banyak menyumbangkan pemainnya untuk ikut serta di Piala Eropa 2020. 5. Manchester United, 11 pemain. Manchester United memiliki banyak pemain top saat ini. Wajar seandainya banyak pemain yang bakal bermain untuk negaranya di Piala Eropa 2020. Total ada 11 pemain yang dipastikan ikut serta dalam ajang 4 tahunan tersebut. Berikut 11 pemain Manchester United yang dipanggil ke Piala Eropa 2020. Daniel James, Wales. Donny van de Beek, Belanda. Luke Shaw, Inggris. Harry Maguire, Inggris. Marcus Rashford, Inggris. Dean Henderson, Inggris. Scott McTominay, Skotlandia. David De Gea, Spanyol. Victor Lindelof, Swedia. Paul Pogba, Prancis.
dan Bruno Fernandes, Portugal. 4. Juventus, 12 pemain. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Juventus banyak menyumbangkan pemain di ajang internasional. Di Piala Eropa 2020 ini, ada 12 pemain yang dipanggil oleh negaranya masing-masing. 4 pemain telah dipanggil oleh timnas Italia, yaitu Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, dan Federico Bernardeschi. Sisanya adalah Barry Demiral Turki, Aaron Ramsey Wales, Matthijs de Ligt Belanda, Wojciech Szczesny Polandia, Alvaro Morata Spanyol, Dejan Kulusevski Swedia, Adrien Rabiot Prancis, dan Cristiano Ronaldo Portugal. 3. Bayern Munich, 14 pemain. Bayern Munich sama seperti Juventus karena menjadi tim yang pemainnya sering dipanggil ke tim nasional untuk berlaga di kompetisi internasional. Pada Piala Eropa 2020, Bayern Munich menyumbangkan 8 pemainnya ke timnas Jerman, yaitu Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergei Gnabry, Jamal Musiala, Niklas Sule, Leon Goretzka, Leroy Sane, dan Thomas Muller. Selain itu, 6 pemain Bayern Munich lainnya yang bakal ikut serta di Piala Eropa 2020 adalah David Alaba Austria, Robert Lewandowski Polandia, Benjamin Pavard Prancis, Corentin Tolisso Prancis, Kingsley Coman Prancis, dan Lucas Hernandez Prancis. Berikut 15 pemain Manchester City yang dipastikan bakal ikut serta di Piala Eropa 2020. Kyle Walker Inggris, John Stones Inggris, Raheem Sterling Inggris, Phil Foden Inggris, Ferran Torres Spanyol, Eric Garcia Spanyol, Rodri Spanyol, Aymeric Laporte Spanyol, Kevin De Bruyne Belgia, Nathan Ake Belanda, Alexander Zinchenko Ukraina, Ruben Dias Portugal, Bernardo Silva Portugal, Joao Cancelo Portugal, dan Ilkay Gundogan Jerman. 1. Chelsea, 15 pemain. Berikut ini adalah 15 pemain Chelsea yang dipanggil ke Piala Eropa 2020. Jorginho Italia, Emerson Italia, Andreas Christensen Denmark, Mateo Kovacic Kroasia, Mason Mount Inggris, Ben Chilwell Inggris, Reece James Inggris, Billy Gilmour Skotlandia, Cesar Azpilicueta Spanyol, Olivier Giroud Prancis, N'Golo Kante Prancis, Kuzuma Prancis, Antonio Rudiger Jerman, Kai Havertz Jerman, dan Timo Werner Jerman. Cristiano Ronaldo diprediksi lampaui rekor gol Michael Platini di Euro 2020. Cristiano Ronaldo punya peluang untuk mencetak rekor besar di Euro 2020. Ronaldo hanya butuh tambahan 1 gol untuk menjadi top skor sepanjang masa Euro melewati Michael Platini. Ronaldo dipastikan ambil bagian di Euro 2020. Ronaldo masuk dalam skuad Portugal dan dalam kondisi yang bugar. Ronaldo pun tampil cukup bagus pada 2 laga uji coba sebelum Euro 2020. Pemain 36 tahun mencetak 1 gol saat Portugal memainkan laga uji coba lawan Israel. Portugal menang dengan skor 4-0. Portugal dan Ronaldo pun punya modal yang sangat bagus jelang Euro 2020. Ronaldo sudah mencetak 9 gol di Euro sepanjang karirnya. Ronaldo kini sejajar dengan legenda Prancis Michael Platini sebagai top skor sepanjang masa Euro. Dan Ronaldo punya kans untuk melewati catatan gol Platini. Portugal akan memainkan laga pertamanya di Euro 2020 melawan Hungaria Selasa 15 Juni 2021 nanti. Jika Ronaldo mencetak 1 gol saja, maka dia akan melaju seorang diri menjadi raja gol di ajang Euro. Saya percaya Ronaldo akan melakukannya dan itu mungkin sesuatu yang ada dalam pikirannya, ucap mantan pemain timnas Portugal Paulo Ferreira. Dia ingin menjadi pencetak gol terbanyak untuk Portugal. Dia tidak akan berhenti sampai dia memecahkan rekor ini. Dan dia pantas mendapatkannya, tegas Paulo Ferreira. Ya, itu tim yang berbeda. Beberapa perubahan dari 2016, tetapi mereka masih tim yang kuat. Jelas kami kehilangan Nani, Quaresma, dan Eder, main yang mencetak gol di final, kata Ferreira. Tetapi Portugal masih memiliki tim yang bagus, pemain bagus dengan campuran pengalaman dan pemain muda yang merupakan kombinasi hebat.
Saya yakin kami akan memiliki kompetisi bagus, tegas mantan pemain Chelsea.